Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Di sini Pak Jul akan membahas mengenai soal essay dari bab makanan dan sistem pencernaan makanan. Sepertinya kompleks ya permasalahannya. Jadi ini yang menjadi alasan Pak Jul akan membahasnya. Oke, mulai saja ya. Perhatikan gambar Villi, usus halus manusia berikut. Sel P diperbesar sehingga tampak seperti pada gambar. Seperti halnya ini ya. Sel P-nya itu diambil dari Villi, diambil sampel satu, kemudian diperbesar pakai mikroskop, jadinya seperti ini. Nah, Villi-nya kemudian kita ternyata walaupun di dalam Villi ini masih ada mikrofili lagi. Seperti itu. Yang di dalamnya itu ada mitokondria. Jelaskan alasan sel dari jaringan P memiliki banyak mikrofili dan mitokondria. Sekarang kita lihat struktur geometrinya dulu. Wah, ini geometri itu matematika ya. Dalam artian struktur yang terlihat saja. Nah, Villi itu kan kalau kalian pernah makan perut isi daleman atau jeroan dari sapi, kalian kan pasti akan menemukan salah satu organ yang bentuknya seperti handuk, ya kan? Seperti anduk. Nah, itu kalau kita perbesar, bentuknya itu kan sebenarnya kayak gini. Nah, melengkung-melengkung terus. Ini memiliki maksud apa? Padahal ini Villi-nya. Nah, padahal di dalam Villi-nya itu lagi, itu bentuknya masih seperti ini lagi. Jadi bentuknya masih kayak gini lagi. Nah, ini dalam satu bagiannya. Jadi bisa dikatakan kalau kita perbesar ya, ini satu Villi aja deh. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Ini saya besarkan. Nah, saya besarkan jadi seperti ini. Ini mengandung maksud apa? Ini kalau misalkan ya, kita tarik garis itu kan panjang sekali. Seperti itu. Jadi bentuk melengkung-melengkung ini mengandung maksud apa? Untuk memperluas bidang penyerapan sari-sari makanan. Ya. Jadi alasan sel dari jaringan P memiliki banyak mikrofili adalah untuk memperluas bidang penyerapan sari-sari makanan. Seperti itu. Jadi itu alasan kenapa usus kok tidak seperti ini. Itu tidak. Bentuknya mesti kayak gini. Nah, begitu juga yang atas. Nah, seperti ini usus itu. Nah, jadi kita bedakan kalau bentuk seperti ini sama yang ditekuk-tekuk kan otomatis lebih bidang penyerapannya kan, bidang luasannya kan lebih luas yang ditekuk-tekuk seperti ini. Karena apa? Karena misalkan kita tarik, nah itu akan lebih luas. Itu alasannya. Kemudian yang masalah mitokondria, kenapa banyak mitokondria? Karena mitokondria sebagai tempat pembentukan energi. Pembentukan energi yang berupa ATP. Ya. Nah, organ inilah atau mitokondria inilah yang kemudian akan mendukung peran usus halus dalam penyerapan dan metabolisme makanan. Seperti itu. Kita lanjut. Nomor 2. Jika kita perhatikan komposisi obat sakit MAH akan ditemukan persamaan kandungannya seperti pada gambar obat MAH ya ini. Umumnya komposisinya adalah aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Bagaimana cara kerja obat MAH dengan kandungan seperti yang tertera pada gambar? Nah, pada intinya kalau orang sakit MAH itu kondisi lambungnya itu terlalu asam, ya. Kalau terlalu asam, kita perlu menambahkan basa. Nah, menambahkan basanya itu dengan apa? Dengan ini, dengan obat MAH. Nah, obat MAH-nya itu yang biasa mengandung aluminium hidroksida, Al
MgOH 3 kali. Bisa juga magnesium hidroksida MgOH 2 kali. Seperti ini. Ini rumusnya ya, aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Nah, inilah yang berfungsi menetralkan asam lambung serta melindungi dinding dinding asam lambung dari iritasi ya. Dinding lambung dari iritasi asam lambung. Nah, inilah alasannya. Seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut ke yang nomor kedua. Nomor kedua kita lihat. Nah, ini ada gambar lagi ya. Sebuah percobaan telah dirancang untuk membuktikan pengaruh empedu terhadap kerja lipase. 2 buah tabung berisi susu dan lipase dimasukkan ke bak air dengan suhu konstan 25 derajat Celcius. Tabung B ditambahkan getah empedu. Nah, kita lihat perbedaannya. Ada 2 buah tabung masing-masing diisi susu dan lipase. A, susu lipase saja. Yang B masih ditambahkan getah empedu. Nah, ini nanti yang sebagai pembedanya ya. Nah, kita lihat ternyata hasilnya adalah tabung A, waktu yang dibutuhkan untuk mencerna lemak ternyata lebih lama. Ya. Tabung A yang terisi susu dan lipase saja itu proses pencernaannya 29 menit. Berbeda dengan tabung B yang diisi dengan getah empedu, ternyata waktu mencerna lemaknya itu hanya membutuhkan 11 menit. Bahkan separuh lebih rendah. Lebih cepat maksud saya. Nah, berdasarkan hasil percobaan dan referensi, apa simpulan dari penelitian tersebut? Nah, ini mudah saja. Dari perbandingan lamanya waktu mencerna, kita kan bisa menyimpulkan bahwa ternyata karena faktor pembedanya getah empedu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pencernaan susu dan lipase yang dibantu dengan getah empedu berlangsung lebih cepat. Ya kan? Jadi kesimpulannya adalah proses pencernaan susu dan lipase dengan bantuan getah empedu berlangsung lebih cepat. Nah, ini dibuktikan dari waktunya lebih sedikit. Berarti kan dia lebih cepat. Seperti itu. Buktinya apa? Ternyata di sini sudah digambarkan bahwa lemak yang dalam bentuk ini gelondongan kemudian dikasih getah empedu kemudian terpecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Itu menunjukkan bahwa proses pencernaannya berlangsung cepat. Berikutnya nomor 4. Masih ada gambar lagi. Nah, ini alasan Pak Jul bahas itu karena ini biologi, tapi pertanyaannya luar biasa. Kita perlu pemahaman yang ekstra ya, kayak gini. Perlu tahu gambarnya, perlu tahu teorinya, perlu tahu memahami grafiknya. Seperti itu. Seorang peneliti mengisolasi satu jenis enzim dari organ pencernaan manusia. Enzim tersebut tergolong protease. Ini protease itu biasanya di lambung ya. Bener enggak? Kayaknya di lambung, bener lambung. Sebuah percobaan dirancang untuk menentukan pH optimum dari enzim tersebut dengan memasukkan setengah gram zat makanan dan 5 mili enzim. Setiap tabung diberi cairan tertentu yang memiliki rentang pH 1 sampai dengan 6. Hasil percobaan disajikan dalam grafik berikut. Nah, ini grafiknya. Berdasarkan data percobaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapa pH optimum enzim tersebut? Nah, di sini ada pH-nya, ini ada waktu pencernaan. Kalau semakin cepat,
itu berarti menunjukkan bahwa proses pencernaan tersebut adalah berlangsung optimum, kecepatan yang paling optimum. Jadi yang paling cepat itu di titik ini, kita bisa mengatakan juga bahwa pH 4 itu merupakan pH optimum. pH di mana proses pencernaan menjadi berlangsung paling cepat. Jadi kita bisa menyimpulkan pH optimumnya adalah 4. pH optimum 4. Karena apa? Karena dia yang paling cepat itu kan pada posisi ini. Nah, ini kan waktu pencernaan. Seperti itu. Kemudian B. Apa nama organ tempat diambilnya enzim tersebut? Jelaskan alasannya. Nah, tempat organ tersebut diambil atau enzim protease itu diambil dari mana tadi? Pak Jul katakan tadi dari lambung. Alasannya tentu karena lambung memiliki pH persekitaran antara 2 sampai dengan 4. Nah, ini alasannya. pH lambung itu antara 2 sampai dengan 4, tapi paling optimum di pH 4. Seperti itu alasannya. Gitu ya. Kita lanjut nomor 4. Sebuah gigi manusia direndam dalam larutan asam klorida seperti pada gambar. Setelah 24 jam gigi diangkat. Bagian akar gigi menjadi lunak dan elastis. Ketika dilakukan perendaman kembali, gigi bagian atas juga menjadi lunak. Nah, ini kelihatan ya, gigi. Ini tentunya akar ya ini. Berdasarkan strukturnya, mengapa akar gigi bagian bawah lebih cepat lunak dibandingkan gigi bagian atas? Nah, bagian dalam itu susunya apa? Lebih empuk semua. Akar gigi terdiri atas pembuluh darah dan syaraf. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam asam klorida itu akan menjadi lebih cepat lunak. Ya. Jadi akar gigi terdiri atas pembuluh darah dan syaraf akan lebih cepat lunak manakala dimasukkan ke dalam cairan asam klorida HCl ya, Pak Jul singkat HCl, dibandingkan mahkota. Nah, kenapa mahkota tidak cepat lunak? Nah, ini tinggal kalian cari susunan mahkota itu terdiri dari apa. Kalau yang paling luar itu kan jelas email ya, yang putih itu. Nah, tapi struktur yang membuat keras itu apa? Itu pasti ada kalsiumnya. Itu yang membuat lama untuk menjadi lunak. Ya. Tetap lunak, tapi jangka waktunya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan yang bagian akar. Seperti itu. Ini lebih jelasnya silahkan kalian browsing ya mengenai mahkota gigi itu tersusun dari apa saja. Itu yang keras itu mesti ada kalsiumnya itu. Oke gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.